Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam hidup ini semua hal bisa datang dan pergi. Dalam hidup ini semua bisa terjadi dan bisa berubah. Tidak ada hal yang pasti. Yang kita punyai hari ini bisa hilang besok. Yang tidak kita dapatkan hari ini bisa kita raih besok. Tidak ada hal yang pasti dalam hidup kita kecuali satu. Tuhan. Tuhan itu adalah hal paling nyata yang kita miliki dalam hidup ini, yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah hilang. Orang bisa datang dan pergi, tapi Tuhan tetap bagi kita. Keadaan bisa naik dan turun, tapi Tuhan yang menyertai kita tetap sama. Tuhan itu pengharapan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus bilang dia berlari memandang ke depan. Dia mengejar Tuhan, mengejar persekutuan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan iman. Karena satu hal yang pasti, Tuhan itu nyata baginya. Maka demikian kita, pengharapan kita berakar kuat di dalam Kristus Tuhan. Sebab Tuhanlah hal paling nyata yang kita punyai dalam hidup. Tuhan, saatnya bagi kami untuk belajar firman-Mu. Dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, sungguh kami mau jadi setia dan taat padamu. Maka biarlah Engkau menolong kami, supaya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini, kami terus dituntun untuk memahami kehendak-Mu, dan dimampukan untuk bertekun melakukannya dalam setiap tugas kerja tanggung jawab kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan Allah, kuduskan persekutuan kami di saat ini. Biarlah firman-Mu diberitakan, dan setiap kami yang merenungkannya bersama semakin dewasa di dalam iman. Dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di hari ini mari kita membaca dan merenungkan kitab Filipi pasal 3, dibaca mulai dari ayatnya yang pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-16. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal,
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Hari ini kita tiba di hari ke-7 tahun 2024. Puji Tuhan yang memberi bagi kita semua minggu yang baru, tapi juga terutama kesempatan untuk beribadah di rumah gereja. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat 16 di bawah tema tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Siapa Paulus dan jemaat Filipi? Paulus adalah seorang yang dulunya namanya Saulus, kita tahu semua. Namanya Saulus, seorang dari keturunan Benyamin. Benyamin adalah putra bungsu Yakub dan Rahel. Dari 12 anak Yakub, maka Benyaminlah si bungsu. Paulus adalah keturunan Benyamin, seorang golongan Farisi dari sekian golongan-golongan yang ada di Yahudi, agama Yahudi. Farisi adalah salah satu golongannya. Ada Saduki, ada Esene, ada Selot. Paulus adalah golongan Farisi. Gurunya adalah seorang ahli Taurat yang namanya Gamaliel. Paulus adalah seorang yang memegang teguh tradisi dan kebiasaan Yahudi, termasuk memegang teguh Taurat. Dia bersunat di hari ke-8 sesuai dengan peraturannya. Kemudian menjadi seorang penganiaya umat Tuhan karena dalam pandangannya di masa itu orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sesat, sebab Yesus dianggap sebagai seorang yang menghujat Allah ketika menyebut dirinya anak Allah. Maka Paulus yang namanya waktu itu Saulus mengejar orang-orang percaya untuk membunuhnya. Dalam perjalanan ke Damsyik, dalam tugas untuk menangkap dan membunuh, menganiaya orang-orang percaya, di sanalah Tuhan menangkap Saulus. Lalu kemudian dia diubahkan, namanya berganti Paulus. Dia menjadi rasul yang rela mati demi menginjil, mengabarkan Injil Yesus Kristus. Siapa jemaat Filipi? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, jemaat pertama yang tumbuh dari buah penginjilan Paulus. Jemaat Filipi adalah hasil penginjilan Paulus dalam perjalanan penginjilannya. Jemaat ini ada di Filipi, salah satu daerah di Makedonia yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Karena itu daerah ini dinamai Filipi sesuai dengan nama ayah Alexander Agung. Paulus dan Silas yang datang ke Filipi pertama kali menginjil di sana diterima oleh seorang perempuan penjual kain ungu yang namanya Lydia. Di rumah Lydia inilah Paulus mengabarkan Injil, memberitakan tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Dari sinilah cikal bakal jemaat Filipi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di Filipi juga Paulus dan Silas mengalami mujizat ketika mereka dianggap penyesat, ditangkap dan dipenjarakan. Lalu ketika malam hari gempa bumi terjadi, rantai-rantai yang merantai mereka terputus, pintu-pintu penjara terbuka, tapi Paulus juga Silas tidak lari. Maka kepala penjara meyakini apa yang mereka beritakan dan memberi diri untuk dibaptis. Dia dan seisi keluarganya. Kepada jemaat di Filipi ini, ketika Paulus tidak lagi tinggal di Filipi, dia mengirimkan suratnya ini, termasuk yang kita baca Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat 16. Apa hubungan surat Paulus ini dengan tema tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat? Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, surat ini diberikan kepada jemaat yang saat itu sedang menghadapi penyesat-penyesat yang mencoba merongrong kehidupan jemaat. Mereka memunculkan gesekan-gesekan antara kelompok Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Mereka memecah belah kerukunan. Mereka yang disebut Paulus anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebutan ini di telinga kita terdengar begitu keras dan kasar. Sebab Paulus menggambarkan para penyesat ini dengan sebutan anjing, pekerja jahat, penyunat palsu, untuk mau mengatakan bahwa mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
Tidak benar, mereka adalah orang-orang yang rakus, yang berbuat jahat hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Sebab itu jemaat yang percaya dan mengikuti mereka sesungguhnya sedang disesatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan Taurat dalam pemikiran yang sempit, Taurat dalam pemahaman yang sempit untuk merusak keyakinan iman umat. Mereka memaksakan sunat dan tanda-tanda lahiriah lainnya sebagai hal wajib yang melemahkan keyakinan orang percaya. Sebab itu dalam pandangan mereka bahwa yang tidak bersunat sekalipun percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi untuk mengajar jemaat tentang apa yang benar, tentang apa yang patut, apa yang sesungguhnya, untuk menjadi pengajaran yang menguatkan iman jemaat, supaya mereka tidak goyah, mereka tidak salah jalan, dan tidak tersesat. Di minggu pertama tahun 2024 ini, Bapak Ibu saudara-saudara, pengajaran Paulus menjadi bagian kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan hidup sampai di hari ini. Apa yang diajarkan Paulus? Pertama, bahwa Yesus Kristus adalah pusat hidup. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah pusat hidup kita. Sebab itu iman kita, keyakinan kita harus berakar kuat di dalam Kristus. Pengajaran-pengajaran tentangnya menjadi fondasi dalam hidup kita, supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Kristus, Yesus Tuhan kita adalah hal terpenting dan utama dalam hidup. Sebab itu semua pengajaran, semua hukum, semua tradisi dan kebiasaan tidak boleh menjadi penghalang dalam hubungan antara kita dan Kristus. Tidak boleh ada tradisi, tidak boleh ada kebiasaan, tidak boleh ada pengajaran apapun bentuknya yang kemudian membuat kita terpisah jauh dari Kristus. Sebab pemahaman-pemahaman yang demikian, kebiasaan-kebiasaan yang demikian adalah sesat. Kita dan semua kebiasaan, tradisi, peraturan, apapun yang kita jalankan itu, semua itu harus membawa kita dekat dengan Tuhan. Harus membawa kita makin intim dan erat dengan Tuhan. Bagaimana dengan sunat dan hukum Taurat? Pandangan yang disebarkan dalam catatan ini adalah sesungguhnya pandangan yang sempit dan keliru. Sebab Paulus mau menegaskan bahwa dalam hubungan kita dengan Allah, sunat tidaklah menjadi hal yang melayakkan kita, tidak. Yang membuat kita layak dalam pandangan Allah adalah Kristus Yesus, yang pengorbanannya membuat kita ditebus, membuat kita dibersihkan dari dosa, menyelamatkan kita. Sunat tidak melepaskan kita dari dosa. Sunat tidak membebaskan kita dari kesalahan. Sunat memang benar dalam tradisi perjanjian lama mengikat antara Allah dan umatnya. Tetapi bukan sunat yang menyelamatkan, melainkan Kristus. Di zaman perjanjian baru termasuk pada kita di hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, sunat digantikan dengan baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan kita. Baptisan menjadi tanda perjanjian antara kita, keturunan kita dan Allah Tuhan kita. Baptisan menjadi tanda kelihatan, tanda lahiriah yang mau mengatakan bahwa saya dan keturunan saya adalah umat Allah. Allah menjadi Tuhan bagi saya dan seisi keluarga saya. Baptisan adalah tanda yang kelihatan yang menjadi ikatan antara kita dan Tuhan. Tapi baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus Yesus Tuhan, yang mau mati bagi kita di kayu salib, supaya oleh darahnya kita semua ditebus. Jadi biarlah baptis sampai berapa kali, kalau perilaku hidup tidak setia dan tidak taat pada Tuhan, sia-sia tanda lahiriah itu. Baptis biarlah sampai selam, dari kaki sampai kepala semua ada siram. Tapi kalau perkataan, pikiran, perbuatan kita tidak mencerminkan hidup umat Tuhan, tidak menunjukkan gaya hidup orang percaya kepada Kristus, maka tanda lahiriah itu tidak ada artinya. Sebab Kristus yang menyelamatkan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harusnya tanda lahiriah itu mendorong orang untuk makin setia dan makin taat pada Tuhan. Maka setiap kita yang telah menerima baptisan sebagai tanda lahiriah, ikatan perjanjian kita dengan Allah, maka baptisan yang kita terima mengingatkan kita, mendorong kita untuk benar-benar hidup sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah jadi Mama Ani dan Papa Ani. Kita harus menunjukkan kehidupan rohani yang betul-betul mencerminkan kok kita ini umat Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi, tetapi juga kepada kita yang ada di Maumbi. Hal kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak penyesat. Paulus menyebut mereka anjing, pekerja jahat, penyunat palsu. Ada begitu banyak penyesatan yang sedang terjadi. Maka jemaat diajak untuk berpegang teguh pada Kristus. Imannya harus kuat, tidak boleh meragukan Tuhan. Sungguh-sungguh kokoh berdasar kepada Kristus, menghadapi apapun persoalan dalam hidup, termasuk pengajaran-pengajaran yang datang. Jemaat harus kembali pada Injil Yesus Kristus, supaya berdiri kokoh dan tidak goyah. Di hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak penyesatan yang sedang terjadi. Penyesatan-penyesatan banyak datang, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan zaman, perubahan-perubahan kebiasaan. Bahkan kadang penyesatan datang dari pengajaran-pengajaran yang sesat yang kita konsumsi, yang kita terima. Kadang juga penyesatan datang dari diri sendiri karena ego dan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan tersesat. Ada begitu banyak penyesatan yang muncul, tetapi kita bisa memilih untuk berpegang teguh pada Kristus. Maka tulisan Paulus mengajari kita, kejar pengenalan Tuhan yang benar. Kejar pengenalan Tuhan yang benar. Jangan hanya suka mendengar firman, mendengar khotbah yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati. Lalu kemudian kita menolak perenungan-perenungan yang mengkritik, yang menegur, atau bahkan yang melukai. Kejar pengenalan Tuhan yang benar, sehingga dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, kita betul-betul kenal Tuhan kita. Maka kita tidak akan tersesat. Iman kita akan bertumbuh dalam segala keadaan hidup. Kejar persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Itu bagian yang akan menguatkan iman kita. Kejar persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Jangan cari Tuhan di sisa waktu. Jangan cari Tuhan di kesempatan-kesempatan yang terburu-buru. Jangan cari Tuhan sekedar formalitas. Jangan hanya pada waktu yang seadanya. Kejar persekutuan dengan Tuhan. Sediakan waktu khusus di satu hari hidup kita, setiap hari. Sediakan waktu khusus di satu hari hidup kita untuk berdoa, memuji Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, semakin sibuk kita, maka semakin kita harus merenungkan firman. Semakin sibuk kita, semakin harus bagi kita untuk melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak usaha kita, maka semakin banyak waktu yang harus kita habiskan dengan Tuhan. Karena kenapa saudara-saudara? Karena dalam semua kesibukan kita, kita bisa tersesat tanpa Tuhan. Karena kenapa saudara-saudara? Karena dalam semua kehebatan kita, kemampuan kita, kesempatan kita, Tuhanlah yang memberi kemujuran dan keberhasilan. Karena itu tidak boleh orang percaya, lu sibuk, gak ada waktu beribadah, sibuk,
nggak ada waktu baca Alkitab, terlalu sibuk. Makanya kalau berdoa ya buru-buru karena waktunya hanya segitu. Semakin banyak yang harus kita kerjakan dalam hidup, maka kita harus semakin punya waktu untuk berjumpa Tuhan secara khusus. Kenapa? Sekali lagi, karena berkat itu datang dari Tuhan. Kemujuran itu pemberian Tuhan. Dalam banyak khotbah saya katakan, kita makan tapi kenyang dan sehat itu pemberian Tuhan. Kita tidur tapi nyenyak dan pulih dari lelah itu pemberian Tuhan. Kita berolahraga, kita melakukan banyak aktivitas bahkan minum obat, tapi umur panjang itu pemberian Tuhan. Maka semakin banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup bagi kita, maka kita harus semakin sering menghabiskan waktu kita dengannya. Dalam doa, membaca firman, memuji Tuhan. Waktu yang kita siapkan secara khusus. Supaya kita mengenal Dia dengan benar, supaya iman kita bertumbuh, dan supaya kita tidak tersesat di ego yang makin tinggi, di percaya diri yang makin tinggi, di berkat yang makin banyak, kita tidak tersesat. Bahkan ketika dihantam oleh pengajaran-pengajaran yang salah, kita tahu di mana kita berpegang. Ibadah tidak boleh menjadi rutinitas hanya di kolom, evang, di bipra, atau sekedar ibadah minggu. Tidak boleh. Kita harus memberi gizi pada hidup kita. Harus. Tidak hanya pada tubuh jasmani kita, tapi juga pada pola pikir kita, pada karakter diri kita. Kita harus memberi gizi. Karena itu pengajaran-pengajaran tentang Tuhan akan membawa kita memiliki hidup yang punya gizinya, punya kualitas imannya. Kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan, mungkin kita sehat secara jasmani, tapi kita sakit karena iman kita tidak bertumbuh, rohani kita tidak nampak, kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian, sesungguhnya kita sedang tersesat. Saya tadi pagi dari rumah pulang ke Pastori. Di jalan saya lihat, tapi saya bersyukur Bapak-bapak Panji Yosua ada di depan sementara merenungkan firman. Saya lewat di jalan, gerejanya di kanan, Bapak-bapak Panji Yosuanya di kiri, di sebelah jalan. Bapak Ibu, saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap melayani Tuhan karena kita mengerjakan program-program jemaat, baik, sangat baik. Tetapi semua yang kita kerjakan itu hendaknya membawa kita dekat dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan, bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan orang sedang melayani Tuhan, tapi kita tidak ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita keliru. Kita keliru. Ada seorang penulis, dia menulis buku, Gembalakanlah gembala-gembalaku. Dia mengatakan seperti ini dalam bukunya. Ada sekat tipis antara melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Ada banyak orang berpikir dia sedang melayani Tuhan, tapi sesungguhnya dia hanya melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maksudnya adalah dia hanya sekedar datang melakukan kewajiban-kewajiban dalam program-program gerejanya. Dia tidak melayani Tuhan karena kenapa? Karena program-program itu berjalan tetapi rohaninya tidak bertumbuh, persekutuan dengan Tuhan tidak intens, tidak intim. Dia datang melakukan program gereja, tapi dia tidak melipat tangannya untuk berdoa, membaca firman. Persekutuan hidupnya dengan Tuhan jauh. Kalau demikian, kita hanya beragama, kita tidak menjadi pengikut Kristus. Kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan gereja, tapi sesungguhnya kita tidak melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, dia menjalankan program-program pelayanan gereja, dan dalam semua peran yang dia jalankan, dia bertumbuh karena dia sungguh-sungguh membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan,
dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Harus bersamaan, tumbuh di sana, sehingga kita tidak mudah rapuh. Kalau terjadi gesekan, kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan, banyak kali muncul pertentangan-pertentangan. Ada pelayan yang maraju, ada pelayan yang mundur, hanya karena persoalan-persoalan dalam organisasi. Karena sebenarnya dia tidak tumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi sampai sore kita baru saja menetapkan program dan anggaran tahun 2024 Jemaat Gemim Immanuel Maumbi. Ada banyak program pelayanan yang akan kita jalankan di tahun yang baru ini. Kitalah pekerja-pekerja yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini sambil membangun kehidupan yang melayani Tuhan. Supaya program-program ini berjalan dan iman jemaat bertumbuh. Jemaat Immanuel, dari segi umur kita jemaat yang tua. Maka seharusnya kehadiran jemaat betul-betul menunjukkan kerohanian yang dewasa. Kita menjadi terang dan garam, menjadi orang-orang yang bersaksi pada lingkungan sekitar. Menjadi papa-papa yang patut diteladani, mama-mama yang setia, penuh kasih, tiang doa yang kuat, papa mama yang bertanggung jawab dalam hidup rumah tangga, anak-anak yang hormat pada orang tua, saudara yang penuh kasih terhadap saudaranya, yang mengampuni kesalahan, memaafkan kelemahan, yang berdamai. Kita betul-betul menjadi jemaat yang rohani, mulai dari diri sendiri, keluarga, bahkan dalam persekutuan dengan orang lain. Apa artinya program 2023 selesai kalau orang sampai di 2024 masih baku marah, belum berdamai, tidak bertanggung jawab, penyakit-penyakit masyarakat masih banyak. Kita betul manusia daging, tapi kita harus tumbuh menjadi orang-orang yang rohani. Firman Tuhan diberitakan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketiga dan terakhir, apa yang diajarkan Paulus dari perenungan firman Tuhan malam hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pengharapan kita harus dibangun di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus seperti sauh yang kuat, sama dengan jangkar yang kuat. Dia kemudian membawa kita kokoh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di tahun yang baru ini, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus harus lebih besar dari logika kita. Bahkan ketika logika kita melihat keadaan-keadaan begitu sulit dan tidak mungkin, pengharapan kita di dalam Kristus harus berjalan dalam iman. Kita yakin Tuhan akan menolong. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus harus lebih besar dari keraguan dan kekhawatiran kita. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus harus lebih besar dari masalah dan beban-beban hidup yang kita pikul. Bahkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus harus lebih besar dari penyesalan-penyesalan kita akan hari-hari kemarin. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pengharapan di dalam Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, membangkitkan semangat dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari di 2024 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini semua hal bisa datang dan pergi. Dalam hidup ini semua bisa terjadi dan bisa berubah. Tidak ada hal yang pasti. Yang kita punyai hari ini bisa hilang besok. Yang tidak kita dapatkan hari ini bisa kita raih besok. Tidak ada hal yang pasti dalam hidup kita kecuali satu. Tuhan. Tuhan itu adalah hal paling nyata yang kita miliki dalam hidup ini, yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah hilang. Orang bisa datang dan pergi, tapi Tuhan tetap bagi kita. Keadaan bisa naik dan turun, tapi Tuhan yang menyertai kita tetap sama. Tuhan itu pengharapan kita.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus bilang dia berlari memandang ke depan. Dia mengejar Tuhan, mengejar persekutuan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan iman. Karena satu hal yang pasti, Tuhan itu nyata baginya. Maka demikian kita, pengharapan kita berakar kuat di dalam Kristus Tuhan. Sebab Tuhanlah hal paling nyata yang kita punyai dalam hidup. Dia menyertai, dia akan menolong, dan dia memberkati kita di perjalanan 2024 ini, di perjalanan kita di minggu yang baru. Karena itu, sebagaimana tema perenungan kita, firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk tetap setia hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak mencari kepintaran kita, Tuhan tidak mencari kehebatan kita, Dia juga tidak mengejar kekayaan kita, tidak. Tuhan menyukai kesetiaan kita. Diberkatilah setiap kita yang mau setia kepadanya. Amin.